Gaze! I was getting out of darkness! You are thrown to pieces! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa kembali kita di tahun ajaran baru 2020-2021 ya. Oke, semangat semua ya anak-anakku ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar supaya kalian bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Jangan lupa ya di absen nanti di kolom komentar sini ya, supaya kalian nanti bisa terdata siapakah yang masuk pelajaran seni budaya pada hari ini. Oke, tentunya di kelas 8 ini kalian mesti sudah sangat penasaran dengan pelajaran seni budaya ya. Apalagi materinya semakin naik tingkat kelasnya, semakin sulit nampaknya. Tapi tidak usah khawatir, pelajaran seni budaya di kelas 8 ini hanya mengulang kembali sebetulnya, hanya mereview kembali dari pelajaran kelas 7 yang lalu ya. Kalau kelas 7 yang lalu kalian sudah membuat yang namanya ragam hias flora, fauna. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya menggambar sebuah model atau dengan istilah menggambar model. Oke, sebelum kita masuk materi, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu namanya pengertian dari menggambar. Pengertian menggambar yakni merupakan proses pengungkapan gagasan atau ide seseorang melalui bahasa gambar. Nah, jadi kalian jika di kelas tangannya sering iseng membuat sebuah gambar, nah itu adalah ungkapan isi hati kalian yang sebenarnya. Kalau kalian lagi galau atau lagi bersemangat, kalian mesti gambarnya itu terlihat dari coretan-coretan tangannya. Ya, menggambar sekali lagi Bapak jelaskan di sini adalah menggambar adalah proses ya, proses pengungkapan isi hati seseorang atau ide seseorang yang dituangkan ke dalam gambar. Nah, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, dan selanjutnya ketika kalian sudah mengetahui proses dari menggambar, kalian juga tentunya harus tahu yang namanya pengertian menggambar model. Oke, dari menggambar model adalah menggambar suatu objek ya, objek atau benda, atau kalian itu biasa sering di sekolah atau di kelas biasanya itu iseng-iseng kalian suka menggambar teman kalian sendiri atau menggambar meja atau menggambar papan tulis. Nah, itu disebut dengan menggambar model. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dalam menggambar model. Oke, yang pertama dalam menggambar model itu kita harus tahu yang namanya komposisinya. Ya, komposisi apa itu komposisi? Komposisi adalah cara kita mengatur atau menyusun objek gambar, warna objek dan juga jenis objek gambar. Ya, jadi jangan sampai salah nanti ketika kalian sedang menyusun objek gambar dengan warna gambarnya itu tidak sesuai, nanti akan repot. Ya, nanti hasil yang akan ditampilkan, hasil yang akan diciptakan oleh kalian itu nanti tidak akan enak ya, tidak akan nyaman dilihatnya, karena yang namanya karya itu adalah prinsipnya hanya enak dan tidak enak seperti itu aja. Oke, dan yang kedua itu ada yang namanya proporsi. Oke, proporsi di sini merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Ya, sudah paham ya, sedikit paham ya. Sebetulnya ini sudah ada di buku seni budaya kalian masing-masing. Jadi Bapak di sini hanya sedikit memberikan penjelasan ya, supaya kalian bisa lebih apa sih itu yang namanya prinsip-prinsip menggambar, apa sih itu yang namanya menggambar model, apa sih itu prinsip dalam menggambar ya. Kalian nanti bisa cek lagi di buku ya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti di bawah kolom komentar di bawah sini ya.
Yang selanjutnya ada keseimbangan, ya. Dan yang keempat ada kesatuan. Nah, jadi keempat prinsip ini kalian harus terapkan dalam menggambar model nanti. Nah, setelah prinsip, kalian juga harus mengetahui yang namanya teknik-teknik dasar dalam menggambar. Ya, apa saja sih teknik dasar dalam menggambar? Sebetulnya di materi seperti ini sudah dibahas dalam kelas 7, di mana kalian di kelas 7 itu kalian sudah pernah yang namanya menggambar ragam hias flora atau fauna. Hanya saja dalam di kelas 8 ini, ya, kalian bisa atau lebih naik tingkatannya itu kalian dalam menggambar benda atau objek-objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang lainnya, ya, bukan tumbuhan yang lain. Oke. Dan selanjutnya, ya, dalam teknik-teknik dasar menggambar itu yang pertama ada teknik arsir. Jangan lupa, yang pertama itu ada teknik arsir. Yang kedua ada teknik Dussel. Yang ketiga ada teknik pointillis. Yang keempat ada teknik akuarel. Yang kelima ada teknik plakat. Yang keenam ada teknik block. Oke, jangan lupa nanti sampai dimatikan gawainya atau handphonenya, pas kalian mau membuat gambar model langsung lupa, oh tadi teknik apa saja ya, aduh, padahal baru dijelaskan tadi sama Pak Tito. Jangan lupa, tadi yang pertama ada teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, teknik akuarel, teknik plakat, dan teknik block. Ya, keenam teknik tersebut kalian nanti boleh kreasikan sebagaimana hasil dari kreativitas kalian sendiri. Nah, tapi jangan khawatir, nanti akan Bapak kasih contoh dari macam-macam teknik tersebut. Ya, oke, sudah cukup jelas? Nah,
contoh-contoh hasil karya teknik-teknik menggambar. Ya, sangat luar biasa tentunya kan. Makanya kalian jangan sampai kalah. Ayo tunjukkan kreativitas kalian ya. Oke, nanti kalian akan Bapak kasih tugas dalam menggambar ya. Kalian harus siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kalian harus siapkan kertas atau buku gambar A3. Yang kedua, kalian harus siapkan pensil. Yang keempat, kalian harus siapkan penghapus. Dan yang kelima, kalian harus siapkan penggaris. Oke. Dan setelah itu, kalian nanti akan membuat sebuah gambar model yang ada di dalam rumah kalian. Contoh, kalian akan menggambar sebuah model dari peralatan dapur. Nah, gimana? Seru kan pastinya? Oke, ayo buat kreativitas kalian. Kalian boleh menggambar dengan teknik arsir, atau menggambar dengan teknik plakat, atau menggambar dengan teknik blok, atau menggambar dengan teknik akuarel. Bapak kasih kesempatan untuk kalian berkreasi untuk pertemuan pada pertemuan pertama kali ini. Ya, jadi kalian harus tunjukkan kalau siswa-siswa SMP Negeri 100 itu kreatif. Nah, ini kita pakai ya. Nah, oke, sudah cukup jelas ya pertemuan pada hari ini. Nah, sekali lagi Bapak ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk siswa-siswi SMP Negeri 100 Jakarta. Seluruhnya mohon maaf bila ada tingkah laku salah kata ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya.